Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap saudara-saudara mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saya senang bisa menyapa saudara-saudara melalui sapaan Gembala GKI kali ini. Saya Pendeta Nurkiana Simatupang. Saya melayani di Jemaat GKI Bunda Sudi Batam. Bunda Sudi singkatan dari Bukit Indah Sukajadi. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, yang dengan kasih sayangnya menganugerahi kehidupan, baik di dunia ini maupun setelah kematian, dan memelihara dan menolong kami dalam perjalanan ziarah kami di dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, cerahkan kami, bukakan hati dan pikiran kami, dan layakkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar baik yang akan kita dengar dan renungkan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Adalah seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah mempersiapkan kematian saudara? Atau pertanyaannya adalah, persiapan untuk menghadapi kematian itu pentingkah? Kapan mulai melakukan persiapan kematian? Saat masih sehat? Saat masih kuat? Saat harta kita sedang berkelimpahan? Saat kita sedang bahagia? Saat kita sedang di usia muda? Atau pada saat kita sudah sakit-sakitan, hidup berkekurangan, banyak masalah, seperti tidak ada harapan lagi? Atau saat usia kita sudah lanjut? Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, persiapan untuk menghadapi kematian itu pentingkah? Buat saya, saudara-saudara, itu penting. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa persiapan kematian itu dilakukan bukan saat kematian itu sudah dekat dan sudah ada di hadapan kita, tetapi saat kehidupan itu masih ada. Kisah Lazarus, orang yang miskin, dan si orang kaya. Mereka pernah sama-sama hidup dan sama-sama menghadapi kehidupan setelah kematian. Saat hidup di dunia ini, orang kaya itu tidak disebutkan namanya, hidup serba kemewahan, hidup bersenang-senang. Sedang Lazarus hidup miskin, sakit-sakitan, menderita. Tetapi sesudah mereka mati, yang terjadi justru adalah sebaliknya. Lazarus hidup senang di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Orang kaya itu menderita sengsara di alam maut bukan karena ia kaya, tetapi karena saat ia hidup, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Hidupnya hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri, tidak memperhatikan orang yang menderita, tidak memperhatikan orang yang berkekurangan, hanya mengasihi dirinya sendiri, menikmati kekayaannya untuk diri sendiri, tidak mau berbagi dengan orang yang miskin, mengabaikan orang miskin, mengabaikan orang yang menderita. Meskipun orang miskin dan orang menderita itu, yaitu Lazarus itu, dekat dengan rumahnya, tetapi ia mengabaikannya. Hatinya tidak tergerak ketika melihat Lazarus si miskin dan yang menderita itu mengambil remah-remah makanan di bawah kolong mejanya. Dan dia membiarkan anjing itu menjilat-jilat boroknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, orang kaya ini menderita setelah ia mati bukan karena ia kaya. Contoh dalam Alkitab, tokoh yang kaya raya saat masih hidup, tetapi saat mati dia mengalami kebahagiaan, yaitu Bapak Abraham. Ia kaya, tetapi ia hidup oleh imannya. Dia mempergunakan kekayaannya
dengan seluruh keberadaan hidupnya miliknya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lazarus hidup senang di Firdaus bukan oleh karena ia miskin. Bukan oleh karena ia miskin saat dia hidup. Tetapi di saat dia hidup di dunia ini, di dalam kemiskinannya, menderita borok-borok, makhluk yang mau mendekat kepadanya hanyalah anjing-anjing, itu pun hanya untuk menjilati borok-boroknya. Lazarus hidup hanya 1 hari untuk 1 hari. Ia hidup penuh harap. Penuh harap melalui remah-remah dari makanan yang jatuh dari meja si orang kaya. Dia berharap dari remah-remah itu ada kehidupan. Saat itu, setiap waktu yang dia miliki diisi dengan penuh harapan. Dia tidak menampik meskipun makhluk yang dekat dengan dia hanyalah anjing-anjing yang datang untuk mencilat borok-boroknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan diri untuk saat kematian datang adalah penting. Dan saat itu adalah saat sekarang, bukan nanti. Bagaimana kita mempersiapkannya? Hidup sesuai dengan iman percaya kita. Hidup yang mempergunakan segala milik untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Hidup dengan memperhatikan dan peduli pada sesama, khususnya mereka yang miskin dan menderita. Hidup yang mau berbagi dan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Percayalah saudara-saudara, kita tidak hanya berbahagia saat kita nanti mati, tetapi kita juga akan berbahagia saat kita masih hidup di dunia ini. Marilah saudara-saudara, kita persiapkan diri kita menyambut hari kematian kita, seolah-olah saat itu tidak jauh lagi. Dan berbahagialah bagi setiap orang yang mempersiapkannya sesuai dengan firman Tuhan dan diliputi oleh cinta kasih Tuhan. Selamat berbahagia di dunia ini maupun setelah kematian. Tuhan memberkati.